Bu, matur sembah nuwun. Sami-sami. Selamat petang viewer. Sekarang ini saya berada di Desa Sewuan ya. Dusun Soko. Dusun Soko, Dusun Desa Soko, Sewuan. desanya Sewuan. Saya pinara di tempat sobat saya ya, Mas Anto. Beliau ini akan saya sebut dulu, seorang seniman tradisional. Beberapa alat dia kuasai seperti apa, Mas? Ya, Gender, dikit-dikit gendang, ya semua hampir ya, Iya. alat-alat gamelan menguasai. Ya. Dan beliau ini sebagai kepala pasar apa itu, Mas, namanya? STA Desa Sewuan. Oh iya. Iya. Sekarang kita bicara yang kontekstual ya. Iya. Harga-harga bagaimana sekarang ini? Aduh, sebagian ya mayoritas komoditas sayuran mengalami penurunan. Iya. Cabai itu sekarang Cabai berapa? sekarang berkisar antara 5.000 6.000. 5.000 6.000. Iya. Padahal ketika saya mampir ke rumah Pak Kepala Desa Paten, harganya itu masih sekitar 10.000 itu. Sekarang Iya, sudah turun ya? sudah turun lagi ya. Iya, Itu iya. ya cabai itu begitu, mengalami fluktuatif naik turun. Kadang-kala ya naik tinggi terus terjun turun ya. Nyusep harganya ya. Iya. Kalau brokoli Brokoli untuk tadi pagi 4.000 4.000 per Iya, kilo ya. per kilo. Terus kol Kol Kobis. masih sekitar 7.000. 7.000. Iya. Itu relatif lebih bagus kayaknya Lebih ya. nganu, kalau kobis masih Stabil masih mungkin ya. stabil nganu Stabil. harganya. Naik turunnya nggak begitu Iya. Anjlok signifikan banget gitu ya. ya. Iya, iya. Terus untuk yang tomat juga relatif agak stabil. Iya, iya, iya. Tapi untuk desin, sawijo, terus kacang buncis itu harganya untuk saat ini hari ini Iya. sangat turun. Oh, sangat turun ya? Ya, harganya Ya. Atau barangkali itu terdampak dari hujan abu itu mungkin ya? kalau hujan abu saya kira kendalanya nggak begitu signifikan. Oh iya, iya, Yang iya. terjadi itu sekarang malah untuk PPKM-nya karena Ya. Sangat berdampak sangat berarti ya? berdampak dengan penjualan yang di luar kota karena Transportasi Iya. ya, untuk mobilitas ke sana itu kan. mobilitas satu, Ya. terus penyerapan untuk hasil itu digunakan untuk keperluan yang lain itu memang sangat berkurang sekarang. Ya, ya. Itu tidak hanya siang tapi yang pedagang-pedagang ayam juga begitu. Oh gitu ya, ya. Penyerapan di konsumen itu mengalami penurunan. Ya. Nah, sekarang kita bicara yang kontekstual ya. Tempo hari kan Gunung Merapi itu erupsi dan hujan abu ya. Hujan abu 2 atau 3 hari ya, pagi terus. Itu berdampak banget nggak bagi tanaman pertanian di sekitar Sewuan sini? Kalau di sini belum berdampak. Oh belum ya? Belum berdampak karena itu masih tipis-tipis sekali, tidak seperti erupsi besar dan Iya, iya. itu kalau untuk berdampaknya adalah di tanaman-tanaman yang masih kecil. Oh, mati biasanya ya? Iya, Nggak biasanya kuat mati, ya? nggak kuat kalau itu volume intensitas Ya. hujan abu itu agak deras itu memang Mati ya? mati. Iya, Tapi kalau untuk yang tanaman-tanaman yang agak sudah berbuah atau sudah siap panen itu kalau hanya turun sedikit abunya itu nggak begitu masalah. Begitu bermasalah. Begitu masalah. Cuma masalahnya sekarang kan ada tanaman cabai yang lagi berbunga. Itu kalau kena hujan abu apa itu bisa jadi cabai Ya, itu nantinya ya? juga berpengaruh Iya, sebenarnya. Kalau masih
masih berbunga berpengaruh. Iya, Tapi kalau belum berbunga itu nggak nggak masalah begitu malah ada. masalah. Iya. Ya, karena Kalau atau sudah berbunga sekalian malah Iya, nggak. Kalau sudah berbuah sekalian malah nggak masalah. ya, ya. Ya. Viewer ya, ini Mas Anto ini bersahabat dengan saya. Aduh, cahayanya dibantu lightingnya sudah lama ya. Ya, beliau ini kan seniman tradisional dan bergabung di Padepokan Cipto Budoyo ya, Ya. di Tutup Ngisor. Iya. Pimpinan dari sobat kita juga masih Teras Anjilin. Iya. Ini kalau dalam rentang waktunya ya mungkin sudah lebih dari 15 tahun ya berkomunitas di sana ya. Ya hampir 20 tahun. 20 tahun ya. Dan selama itu pula saya mengenal figur satu ini ya. Beliau sebagai kepala pasar Suko itu ya. Ya, pasar Pasar desa Suko. Sewuan. Pasar desa Sewuan. Itu kan pasar itu sebagai apa namanya? Tempat transaksi jual beli. Sekarang ini untuk kulaan juga atau Mas? Iya. Misalnya dari bawah kulaan ke atas ke pasar Suko itu. Ya, Harga kalau di sini dengan yang di Mundilan mungkin berbeda juga ya? ya ada satu komoditas yang mungkin mahal di Mundilan, ada yang mahal di sini. Relatif gitu itu ya? ya. Oh, iya. Tidak semuanya murah di sini, tapi ya kita sentra memang cara penjualan dan sebagainya itu beda dengan Mundilan. Gitu Kalau ya. di sini kan misalkan satu kubis itu yo satu bakor, satu keranjang, tomat juga satu bakor, satu keranjang. Kalau di Mundilan itu sudah dikemas-kemas Iya, per plastik gitu plastikan ya. ya, 1 kilo, Iya. 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo itu di Mundilan. Jadi itu kan istilahnya golek badi-badi dikemas gitu ya Mas ya. Iya. Dan kulaannya modelnya bagoran kalau di pasar Suko Kalau itu di ya. pasar Suko bagoran dan lebih murah daripada Mundilan. Iya, iya. Nah, viewer ya di area dekat Merapi memang itu sentra tanaman pertanian ya. Agro anu ya istilahnya. Agropolitan. Agropolitan ya. Dan aneka tanaman ada di sana, aneka tanaman sayuran misalnya kayak cabai, terong, tomat. Sekitar 31. Berapa jenis? Sekitar 31 komoditas. 31 ya. Dan kalau masalah hama itu mungkin sering terjadi juga itu. Ya kalau yang namanya hama itu ya tanaman biasa ya. Iya. Dan kita harus antisipasi dengan Harus anti antisipasi hamanya dengan ya. pengobatan dan sebagainya, pemeliharaan yang baik, Iya, iya. kontur tanah harus diperbaiki dan sebagainya, itu akan mempengaruhi juga baik dan buruknya hasil itu. Iya. Tetapi ngomong-ngomong Mas, pasar Suko itu kok jam 2 sudah rame ya? Apa itu kan apa petani langsung ngedrop bahan-bahan ke pasar gitu ya? Jam berapa? Jam 2 pagi dini hari itu sudah rame itu. Oh, itu yang pasar reyek. Oh, pasar Ya, aja. itu yang pasar Untuk reyek. kulaan itu ya. Kulaan-kulaan untuk yang pakai sepeda motor Iya, yang iya, itu penjualannya ke daerah ya Tempel, daerah area Jogja. Oh, gitu. Jogja. Jadi sini sentra untuk kulaan gitu. Iya, itu jam 1 sudah mulai Jam 1 datang, ya. dini hari ya. Dini hari sampai pagi, sampai jam 6 pagi. Iya, iya. Karena kan saya pernah Mas pulang dari pos Babatan sekitar pukul 1, setengah 2 lah, setengah 2 dini hari. Mampir di pasar Suko kok sudah ramai kayak gitu. Saya kan awalnya itu terkejut gitu loh. Jam 2 pagi kok sudah ramai gitu. Gitu. Aneh bagi saya itu. Oh, ini sudah berlangsung berapa tahun. Jadi memang dulu rencananya memang dari awal memang di depan kios-kios itu ternyata peminatnya untuk pasar-pasar untuk pedagang ayam ternyata gitu. besar ya. Jadi daripada di dalam nganggur lebih baik kita gunakan untuk area aktivitas. Ya. Dan itu kan juga istilahnya untuk geliat perekonomian di daerah ya, di lereng-lereng Merapi itu. Oke, viewer ya, ini obrolan
saya petang ini pada hari Jumat tanggal 13 ya Mas Anto ya. Ya, Ya, saya datang ke sini silaturahim juga mendoakan semoga keluarga panjenengan sehat semuanya ya. Amin. Sehat itu penting ya kan. Jadi nomor satu. nah Ya. iya, dan ini Kesehatan karena nomor. masih masa pandemi, nanti kalau keluar rumah pakai maskernya ya. Jelas itu ini. penting. Kalau saya lepas masker hanya di rumah saja. Ah iya iya. Kalau keluar dari rumah pasti sudah ya. pakai masker. Oke, ya. Ya. Itu saja ya, viewer, obrolan saya dengan sobat saya Mas Anto di rumahnya di Dusun Soko ya, desanya Sewuan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Karena ini masih masa pandemi, pesan Mbah Poros, Mbah Untung, tetap ikuti prokes ya, disiplin pakai masker, karena memakai masker itu masih sangat penting sampai sekarang dan waktu-waktu ke depan. Jadi tingkatkan imunitas, tingkatkan imanitas juga. Itu saja ya. Dan ini memasuki bulan Agustus di mana kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Mbah Untung menyampaikan salam merdeka. Salam merdeka, Mbah Untung. Ya, oke.